Besok sekitar pukul 9.30 pagi, kita akan dengarkan apa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada dua terdakwa terlebih dahulu sesuai jadwal, yaitu dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kemudian juga keesokan harinya hari Selasa Ferdy Sambo, baru kemudian hari terakhir di hari Rabu kita akan mendengarkan tuntutan dari JPU kepada kedua terdakwa, yaitu Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Sudah saya sempat sampaikan tadi di awal, apa saja kira-kira dari fakta-fakta persidangan yang sudah kita saksikan selama lebih kurang atau hampir 3 bulan ini, apa yang bisa menjadi hal pemberat bagi para terdakwa atau justru akan bisa meringankan. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya ahli hukum pidana Pak Ahyar Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahyar Salmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Putri. Baik, selain Pak Ahyar juga akan memberikan pandangannya kepada kita, yaitu Bang Martin Lukas Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam. Baik, kita juga akan dengarkan bagaimana nanti keterangan akan disampaikan dari kuasa hukum Ricky Rizal yang akan dibacakan besok tuntutannya. Sudah bergabung dengan kita Pak Herman Umar. Selamat malam Pak Herman Umar. Ya, selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Ahyar Salmi, Ya. selamat malam Pak Martin. Baik, dan juga nanti akan bisa memberikan pandangannya kepada kita sejauh apa upaya dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati untuk bisa meyakinkan, memikat hati pemirsa, kemudian juga mengundang simpati masyarakat dan juga hakim tentunya. Sudah bergabung dengan kita juga Mas Kirdi Putra selaku ahli mikroekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Kirdi. Baik, nanti kita akan coba hubungi Mas Kirdi Putra. Tapi mungkin sebelum kita dengarkan, karena memang yang salah satu hal yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Ricky Rizal ini bahwa kliennya atau Ricky Rizal ini patut untuk dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Saya ingin sekali dengarkan pandangan dari Pak Ahyar Salmi terlebih dahulu. Dari fakta-fakta persidangan yang sudah tersaji Pak, bagaimana? Cukupkah untuk bisa memenuhi unsur pembunuhan berencana? Kalau saya lihat ya dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU, kemudian juga ahli, begitu juga sebaliknya yang diajukan oleh para terdakwa ini tadi, saya berpendapat ini ya, memprediksi JPU ini akan menuntut, prediksi saya ini adalah 340, bukan 338. Jadi artinya apa? Dengan bukti-bukti yang tampak di situ, sangat memungkinkan juga besok itu tuntutan jaksa prediksi saya akan 340. Baik, dengan hukuman yang maksimal Pak, kemungkinannya bagaimana melihatnya? Iya, kalau kita lihat tentu kan kalau jaksa saya kira terhadap yang dua ini perkiraan saya, kalaulah sekiranya jaksa nanti yakin yang bersangkutan ini turut serta, itu kemungkinan tidak yang maksimal terhadap yang bersangkutan. Dua ini siapa Pak berarti? Akan besok dibacakan? Yang besok yang Putri katakan tadi tidak akan maksimal menurut saya tuntutannya. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Iya, perkiraan apa Pak saya kemudian begitu. yang membuat Pak Ahyar Salmi memperkirakan seperti itu? Dilihat dari peranannya. Peranannya bukanlah sesuatu yang luar biasa, betul. Akan berbeda kalau perkiraan saya terhadap Pak Ferdy Sambo dengan Ibu Putri. Nah ini beda-beda tipis kalau perkiraan saya terhadap dua orang ini. Coba kita lihat nanti tuntutan dari jaksa. Saya memprediksi jaksa akan menuntut secara maksimal. Baik, Richard Eliezer juga akan dibacakan tuntutannya pada hari terakhir atau hari Rabu Pak bersama dengan Putri Chandrawati, Pak Ahyar. Iya, kalau kita lihat dari aturan GC ini kalau dia diterima ya, tentu hukumannya yang paling ringan. Paling ringan. Tinggal mengenai masalah Richard ini tadi, sejauh manakah kalau jaksa saya akan memprediksi tetap dia akan tuntut. Tinggal apakah hakim nanti atau penasehat hukumnya bisa berargumentasi bahwa dia sebagai GC itu, apakah dia nanti orang yang melakukan, karena ada orang yang menyuruh melakukan. Dia plegen karena ada dun plegennya itu tadi, orang yang menyuruh melakukan tadi kan, ayo tembak. Nah kalau itu yang tadi, orang yang menyuruh melakukanlah yang bertanggung jawab, yang melakukan tidak. Nah di sini hubungan antara yang menyuruh dengan yang disuruh itu ada kemungkinan dia dilepas
dari segala tuntutan. Ini ada pasal, apakah pasal 48, ada 3 pasal sebetulnya di situ, pasal 44, 48, 51 itu dimungkinkan orang menjadi yang melakukan karena ada perintah atau ada terpaksa untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, yakin nggak dengan bukti-bukti yang ada ini nanti hakim, kalau itu yang terjadi dia akan dilepaskan dari segala tuntutan. Ya kalau terbukti dia adalah orang yang melakukan, ada orang yang menyuruh melakukan. Tapi kalau tidak bisa ini diajukan, mana hukumannya dia adalah orang yang paling diringankan. Karena dia kalau diterima JC-nya, maka menurut hukum harus yang bersangkutan hukum dijatuhkan yang paling ringan. Baik, ini tentunya juga terkait dengan harapan dari kuasa hukum Ricky Rizal yang juga sudah disampaikan ke media. Pak Erman Umar mungkin juga bisa menjelaskan kepada kami apa kemudian yang membuat Pak Erman dan tim mengatakan bahwa Ricky Rizal ini patut untuk kemudian dituntut bebas dari hukuman. Baik, Mbak. Berdasarkan fakta-fakta persidangan ya, bukan berdasarkan asumsi. Fakta-fakta persidangan pada saat yang pertama kali dia diminta untuk menyampaikan kisah di Saguling, di waktu di Saguling sampai dari Magelang, pada saat itu dia sudah menolak, baik untuk membackup maupun untuk menembak. Itu dia sudah menyampaikan menolak. Kemudian yang kedua, berarti itu tidak ada niat, tidak ada unsur sengaja atau mens rea dia. Yang kedua, dia tidak mengetahui karena dalam pandangan dia, dalam pikiran dia, karena ini masih diklarifikasi kejadian di Magelang. Sementara yang disuruh panggil itu adalah Richard Eliezer, dan itu adalah orang yang juga di Magelang. Oleh karena itu dalam pikiran dia mungkin ini masih dalam tahap pertanyaan, klarifikasi. Yang lainnya, saudara terdakwa Ricky Rizal tidak mengetahui hasil pertemuan, dan karena tidak dilibatkan juga untuk mendengar atau apa rencana atau pembicaraan antara saudara Richard Eliezer dengan Ferdy Sambo. Kemudian nggak berapa lama, jadi hitungan menit sebenarnya setelah dari Saguling dia diminta menyampaikan untuk menolak, dia menolak, kemudian sampai kejadian itu boleh kita hitung-hitung paling lama 30 menit. Kemudian pada saat bergerak ke saudara Ricky Rizal, kenapa harus dia datang ke Duren 3? Karena diminta oleh saudara PC untuk mengantarkannya, yang di sepengetahuan dia adalah setelah PCR adalah melakukan isolasi di Duren 3. Itu pemahaman dia. Karena itu juga ditanya, mau kemana Bu? Ke isolasi ke Duren 3. Nah, sesampai di Duren 3, pada saat dia memarkir mobil, kemudian dia sampai setelah itu duduk di carport, sementara Joshua di taman, tahu-tahu nggak berapa lama, boleh dibilang sampai di Saguling di Duren 3 itu mungkin hitungan 5 menit. 5 menit tahu-tahu si Kuat Ma'ruf memanggil Om, kamu dipanggil Ricky dan Joshua. Jadi di perasaan si Ricky adalah untuk melihat mungkin klarifikasi bagaimana cerita yang di kejadian di Magelang. Tahu karena memang yang terakhir masuk ke dalam ruangan itu adalah Ricky Rizal, karena dia buka sepatu, karena masuk ke ruangan itu juga di rumah itu harus buka sepatu. Dia yang paling terakhir. Mungkin ada momen-momen yang antara Ferdy Sambo, Richard, begitu juga dengan Joshua, ada pembicaraan atau apa, klarifikasi apa. Yang jelas pada saat momen saudara Ricky Rizal masuk, yang dia dengar adalah jongkok. Langsung jawab si Joshua, ada apa nih komandan? Nah, tahu-tahu si Richard sudah dalam posisi kokang dan maju ke depan antara 3 kali sampai 4 kali tembakan. Yang jelas dia setelah kejadian itu dia merasa terguncang juga karena tidak menyangka akhirnya langsung seperti itu. Jadi oleh karena itu dia juga terguncang sampai beberapa lama dia tidak bisa bicara apa-apa. Ketemu Romer pun dia ditanya, ada apa Bang? Kediam. Dan pada saat kita
klarifikasi dengan ya ilmu lain, kita pertanyakan apa yang terjadi buat Ricky Rizal yang seperti itu. Kemungkinan ahli psikologi forensik itu adalah traumatik, terguncang jadi berarti tidak ada, kalau lihat di sini tidak ada unsur-unsur yang dilakukan dalam baik 340 pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa terhadap Ricky Rizal. Apa yang dia masalah permintaan dia udah tolak, itu kan berarti tidak ada sengaja, tidak ada mens rea di dia. Yang kedua, dia tidak ada melakukan suatu perbuatan, aktivitas, membantu atau mengerjakan sesuatu sehingga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Joshua. Baik, Bang Martin. Jadi tidak ada unsur-unsur itu. Malahan kan sekarang ada orang menganggap, ada yang menyatakan ada unsur commission delik. Harus diingat, lihat dong undang-undangnya. Undang-undang pasal 340 mau 338 itu adalah unsurnya adalah commission delik. Jadi dia harus berbuat perbuatan aktif. Nah, sementara dia sudah menyatakan tidak menolak, masa pada saat dia dipanggil melihat itu, apakah bisa kita persalahkan itu? Saya merasa ini terlalu, ini nggak apa-apa, ini udah dalam persidangan. Yang jelas fakta yang kami temukan adalah seperti itu. Oleh karena itu, karena jaksa penuntut umum itu juga adalah penegak keadilan dan tidak jarang terjadi dalam peradilan di Indonesia, kalau dia merasa tidak kuat, kalau sepakat dengan kita, kalau sependapat bahwa tidak kuat, dia juga berkewajiban menuntut bebas terhadap saudara Ricky Rizal. Baik. Jadi tidak harus menunggu dari pembelaan dari pengacara atau dari Ricky Rizal. Baik. Pernah terjadi, bukannya tidak pernah. Jadi penuntut umum itu tidak harus selalu menuntut. Kalau dia secara keadilan yakin juga, tentu ya kita serahkan kepada kejaksaan. Cuma kan kita sudah mengimbau dengan fakta-fakta, jangan paksakan. Hindarilah peradilan sesat dalam persidangan. Demikian. Baik. Bang Martin, kita sudah mendengarkan tadi sederet keterangan yang disampaikan oleh Pak Herman, tidak ada unsur pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa tentunya, kemudian tidak mengetahui perencanaan, tidak ada niat, menolak untuk disuruh menembak. Itu yang sudah disampaikan oleh Ricky Rizal di persidangan. Bagaimana juga menilai harapan dari Ricky Rizal bahwa jaksa ini menuntut bebas dalam kasus ini, Bang Martin? Ya, pertama-tama mohon maaf Bang Herman, saya kurang sepakat kalau dikatakan peradilan sesat ya. Ini peradilan untuk mencari fakta dan kebenaran material terhadap hilangnya nyawa anak klien kami. Kita menghindari peradilan sesat. Oke Bang, saya sudah tangkap poinnya. Jadi bukan mencari kesalahan orang lain, tidak. Dan saya yakin jaksa penuntut umum dalam hal ini mentersangkakan 5 orang tersangka itu dengan bukti yang kuat, ya. Dan tidak pernah di pra-peradilan juga gitu ya, harusnya di pra-peradilan kalau memang tidak kuat. Dan yang saya mau komentari pertama adalah Ferdy Sambo ya. Apa sih unsur pasal 340? Barang siapa ya dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang. Kalau kita ikuti fakta persidangan, semua unsur itu sudah masuk. Karena Ferdy Sambo juga ikut menembak. Khususnya bagian kepala pada saat Joshua sudah kritis. Jadi kalau menurut saya Ferdy Sambo selesai 340. Lalu Putri di antara 4 unsur tersebut memenuhi 3 unsur. Hanya 1 unsur yang tidak dipenuhi, yaitu merampas nyawa orang lain. Tapi dengan sengaja dan juga dengan rencana terlebih dahulu, berdasarkan fakta persidangan, Bu Putri itu masuk kualifikasinya. Sehingga saya percaya bahwa Pak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan dituntut pasal 340 mungkin saja dengan tuntutan maksimal. Namun apakah putusannya akan maksimal atau tidak, itu tergantung hakim. Karena saya lihat terlalu banyak ya pertimbangan yang memberatkan dalam perkara ini. Baik dari berbelit-belit, obstruction of justice, dan juga banyak kebohongan, dan juga merusak citra polisi. Saya yakin bahwa pasal 340 itu nanti akan menjadi tuntutan untuk jaksa. Nah, lalu untuk Ricky Rizal dan Kuat Maruf, saya tuh curiga bahwa besok itu tuntutan tidak akan dibacakan, Mbak Putri. Dengan alasan belum siap tuntutannya. Kenapa? Karena jaksa mau menuntut lebih dahulu Ferdy Sambo dan juga Putri dan Richard Eliezer di hari Rabu. Jadi, kalau untuk prediksinya pasal menurut saya sama.
Namun nanti untuk unsur-unsurnya dan juga fakta-fakta persidangan, alangkah baiknya kita sambung nanti supaya TV One bisa iklan dulu gitu ya. Terima kasih. Baik Bang Martin. Kita akan sambung nanti Bang Martin. Termasuk juga Bang Martin sudah mengemukakan ada pertimbangan-pertimbangan yang sepertinya bisa memberatkan dalam kasus ini. Nanti kita juga akan minta pendapat dari Pak Ayal Salmi, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.